Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lelah, Megawati siap mundur, pengganti Prananda, Puan atau Jokowi, ditulis oleh Anto Cahaya. Profesor Dr. H.C. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau umum lebih dikenal sebagai Megawati Soekarno Putri atau biasa disapa dengan panggilan Mbak Mega, lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947, umur 74 tahun, adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya, dari tahun 1959 hingga 2001, ia menjabat wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Lika-liku perjalanan politik Megawati penuh dengan keringat dan darah. Tak sedikit para simpatisannya yang berkorban nyawa di masa pemerintahan Orde Baru di bawah tekanan rezim Soeharto, terutama peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Puluhan pendukung Megawati meninggal dunia. Megawati mengawali karir politiknya sejak tahun 1986, artinya jika dihitung mundur sudah 35 tahun berpolitik, sebuah rentang perjalanan waktu yang teramat panjang. Dalam klasifikasi WHO, usia Megawati sudah tergolong lansia muda atau young old, yaitu kelompok usia 66 hingga 74 tahun, dan sebentar lagi masuk kategori lansia tua atau old, yaitu kelompok usia 75 sampai 90 tahun. Mengingat usianya yang sudah tua tentu saja sangat berpengaruh terhadap mobilitasnya sebagai ketua umum partai yang memiliki basis akar rumput yang besar. Baru-baru ini sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Megawati Soekarno Putri yang mengaku sudah lelah menjadi ketua umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar secara daring. Coba tanya saja anak buah saya, "Opo kok ngangkat saya mulu? Saya sendiri apa dipikir tidak capek? Ya capek lah," ujar Megawati Rabu 4 Agustus. Ia mengaku siap jika tak lagi memimpin PDIP apabila para kader partai berlambang banteng itu sudah ikhlas tidak memerlukannya di pucuk pimpinan. Meskipun salah satu alasan kenapa masih dipercaya menjadi ketua umum karena ia bersemangat menjalankan tugas. Tapi kalau sudah melihat begitu anak-anak benar ikhlas gak perlu saya, ya sayangnya yowis, kata Megawati. Sinyal mundurnya Megawati yang mengaku sudah lelah ini tentu sebuah isyarat kuat. Pertanyaan publik siapa pengganti Megawati yang setara memiliki aura kuat, mengingat selama ini Megawati adalah ikon dari PDIP. PDIP tanpa Megawati ibarat sayur tanpa garam, hambar. Akan tapi jika tidak berani lakukan reformasi pergantian kepemimpinan juga membosankan, terutama untuk kalangan gelombang milenial, Gen X dan Y. PDIP selama ini identik dengan dinasti Soekarno, dan apakah kemungkinan berani keluar dari bayang-bayang itu? Tercatat ada beberapa nama dinasti Soekarno yang namanya sudah tidak asing lagi, dan mereka juga duduk di kepengurusan PDIP. Ada nama Muhammad Prananda Prabowo, bisa dipanggil Prananda, merupakan politisi muda Indonesia. Saat ini Prananda Prabowo dipercaya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi di Partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Prananda adalah cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ia adalah putra kedua Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dari suami pertama Letu PNB Surindro Supriyarso. Dari pasangan ini, Prananda Prabowo memiliki seorang kakak, Muhammad Rizky Pratama. Dari pernikahan ibunya dengan Taufik Kemas, Prananda Prabowo memiliki seorang adik, Puan Maharani. Oleh sejumlah kaum marhe, ia dianggap sebagai salah satu pewaris terah Soekarno. Bahkan ia pernah didaulat sebagai keturunan ideologis Bung Karno yang paling tepat menggantikan Megawati Soekarno Putri. Prananda memang dikenal pendiam dan lebih suka di balik layar. Tapi jangan salah, ia adalah satu-satunya orang yang selalu diajak Megawati untuk menentukan pemimpin daerah maupun nasional.
Kemudian ada Puan Maharani, putri Megawati dari suaminya Taufik Kemas. Ini tentu sudah tidak asing lagi. Puan cukup dikenal masyarakat Indonesia mengingat kiprahnya di PDIP. Puan pernah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014 hingga 2019. Sampai akhirnya yang bersangkutan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Puan Maharani oleh sebagian kader PDIP digadang-gadang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu tahun 2024 menggantikan Jokowi. Usahanya sejauh beberapa waktu yang lalu cukup menyita perhatian publik, terutama perseteruannya dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader senior PDIP yang dikenal sangat setia dengan Megawati Soekarno Putri. Dua orang di atas adalah terah dari Soekarno dan Megawati. Lantas apakah mungkin PDIP berani keluar dari terah mereka sebagai ketua umumnya? Saya sebetulnya mencatat ada dua orang yang secara personal cukup potensial sebagai Ketua Umum PDIP. Pertama, ada Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini. Tahun 2024, Jokowi sudah berakhir masa kerjanya. Jokowi memiliki aura ikon yang cukup kuat di benak masyarakat. Terlebih ia adalah seorang presiden atau nanti mantan seorang presiden. Tentu ini modal yang kuat. Jokowi juga memiliki pendukung yang terbilang loyal. Terbukti sosok Jokowi mampu membawa PDIP menjadi juara nasional selama 2 kali penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dan 2019. Orang kedua yang menurut hemat saya cukup dikenal dan punya kans adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Secara personal, nama Ganjar cukup dikenal baik dari dalam maupun di luar PDIP. Hanya saja sosok Ganjar tentu cukup berat tantangannya datang dari kalangan elit PDIP sendiri. Sangat memungkinkan akan bergejolak. Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno, tokoh yang ia kagumi sejak kecil. Sampai akhirnya yang bersangkutan masuk sebagai aktivis di GMNI. Ganjar dikenal sangat dekat dengan Megawati. Salah satu buktinya ketika ia ditunjuk Mega untuk maju di Pilgub Jateng pada tahun 2013. Padahal di Jateng saat itu ada Rustri Ningsih, Serikandi PDIP yang moncer dan dikenal masyarakat Jateng karena prestasinya yang mendunia. Tapi karirnya berakhir tragis karena berani menantang Mega. Akan tetapi, apapun bisa terjadi mengingat selama ini PDIP terkenal dengan sistem komando tegak lurus dan jangan pedot oyot, yang artinya kendali ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Apa yang sudah ditetapkan Megawati maka elit PDIP dan akar rumput sendiko dawuh mengikuti titahnya. Bagi yang tidak setuju, out. Demikian salam Anto Cahaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.